Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang gak hadir? Hadir saja. Oke, selesai ya. Yang pertama Muhammad Eka Efediansa. Nomor 2 Arum Lestari. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya coba rapi bajunya yang belum rapi, silakan dirapikan. Tempat duduknya lagi. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Oke, semoga pada pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan diberikan semangat pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, kalau udah tahu kita hari ini akan belajar. Oke, sekarang kita belajar paragraf argumentasi. Pernah nggak anak-anak itu melihat orang yang debat? Misal nih, ketika ada pemilihan presiden antara paslon 1 dan 2 itu biasanya debat. Pernah nggak lihat? Apakah anak-anak biasanya itu memiliki pendapat yang berbeda-beda dan juga disertakan oleh bukti? Misal, teman-teman berangkat ke kampus itu menggunakan apa? Sepeda. Nah, itu kenapa rasanya pakai sepeda? Karena jauh, bagus sekali. Oke, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan dan mempresentasikan paragraf argumentasi dengan baik dan santun. Komponen apa yang aspek apa yang dinilai oleh guru yaitu ada kolaboratif, partisipasi siswa di kelas. Selanjutnya, Oke, hari ini kita masuk langsung ke pengertian paragraf argumentasi. Jadi di sini menurut KBBI argumentasi itu apa? Bisa kelihatan kan? Bisa. Yang pertama yaitu alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi atau opini penulis kepada pembaca. Jadi argumentasi itu adalah menyampaikan opini atau pendapatnya kepada orang lain disertakan oleh bukti-bukti agar supaya menjadi pendapat tersebut menjadi kuat. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar membaca, memahami atau menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyertakan alasan, bukti, data dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu itu harus disertakan oleh bukti. Supaya apa? Supaya dia itu percaya dengan omongan kita. selanjutnya ada ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama, mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua, ada memiliki data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Yang keempat, terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Oke, selanjutnya Bapak akan menunjuk peserta didik yang ingin mengulang
kembali pembelajaran hari ini. Siapa? Baru saja telah dijelaskan oleh Pak Guru tentang pengertian dan ciri-ciri. Nah, Pak Guru akan menunjuk satu anak untuk mengulangi apa itu argumentasi. Silakan, Nak Ian. Argumentasi adalah Baik, terima kasih. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang kita susun untuk suatu perdebatan atau opini yang kita harus disertakan dengan bukti-bukti nyata agar orang bisa percaya kepada kita. bagus. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa argumentasi ini penting baik melalui lisan atau tulisan? Saya tahu Perintah. mengapa berargumen itu penting bagi seseorang. Menyampaikan pendapat itu penting bagi seseorang yang disertakan dengan bukti. Saya tahu. Jawabannya adalah agar supaya orang itu percaya kepada kita. Tuh. Oke, selanjutnya setelah kita pelajari, mari kita baca dan amati contoh paragraf argumentasi sebagai berikut. Bapak akan kasih waktu 3 menit untuk anak-anak membaca contoh paragraf. Silakan dibaca secara individu. Baik, waktu tinggal 1 menit. Oh, nggak kelihatan. Dan bentar nggak ya? Sudah, baik. Kalau sudah membaca dan dicermati, Bapak di sini akan membagi kelompok. Nah, setiap kelompok itu beranggotakan B. Oke, kasihkan Mas Pak Guru. Oh, ini ada KKPD nanti kelompokan ya. Akan dikerjakan bersama-sama. Didiskusikan oleh kelompok. Jadi petunjuknya untuk mengisi rekaman tersebut setelah baca ini, itu pertama yaitu membaca contoh, kemudian sama jawab di sini. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang belum dipaham atau yang sulit, sampai bisa tanya, nggak apa-apa. Jangan lupa ya, kelompoknya dan kelasnya juga ditulis. Oh ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Waktu kurang 10 menit. Ada yang nggak paham?
kurang 7 menit. Waktu kurang 3 menit. Masih ada yang kebingungan? Sudah, Pak. Oke, waktu sudah habis. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua. Selanjutnya Bapak akan memanggil salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis. Jadi saya tunjuk satu dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan Mbak Dina. Nah, kelompok 2. Ya, teman presentasikan di sini. Pertanyaan pertama. Sini saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan menyusun paragraf argumentasi. Yang pertama, apa saja manfaat naik sepeda ke sekolah? Yaitu membuat badan sehat, mengurangi polusi udara. Yang kedua, menurutmu selain sepeda, transportasi apa lagi yang baik untuk ke sekolah? Jelaskan alasannya. Beca, karena tidak menimbulkan polusi udara. Dan yang ketiga, coba tuliskan satu kalimat pendek tentang alasanmu lebih suka menggunakan transportasi lain, jalan kaki, naik angkutan umum, atau di antara orang tua. Nah, saya memilih jalan kaki karena sekolah dekat dengan rumah. Kemudian karena jalan kaki dapat menyehatkan tubuh serta tidak menimbulkan polusi. Jadi seperti ini yang bisa dipresentasikan oleh Naik. Ketika pada sekolah itu jalan kaki karena bisa menyehatkan. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang mau berpendapat atau menyetujui atau tidak setuju dengan argumen temannya. Setuju? Kenapa nak? Setuju? Oh sama, bagus lagi. Jalan kaki menyehatkan. Bagus. Mungkin tapi yang kenapa bisa setuju itu? Oh gitu, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, Bapak akan mengulas kembali apa tadi paragraf argumentasi. Pada intinya, paragraf argumentasi itu sebuah pendapat, yang disesuaikan dengan bukti-bukti. Jika tidak ada bukti, maka orang lain itu tidak akan percaya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu paragraf argumentasi intinya pendapat seseorang yang disesuaikan oleh bukti-bukti atau data-data lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang paragraf argumentasi. Mungkin dari dalam proses pembelajaran dari awal sampai sekarang, kira-kira yang anak-anak temukan hal-hal yang menarik itu gimana? Apa nak? Mengungkapkan pendapat, bagus. Terus ada lagi? Berargumentasi. Apa lagi? Harus disertai bukti. Harus saya bukti. Oke. Jadi
Kesimpulannya yang saya rasakan pada hari ini itu apa? Senang. Senang sekali ya. Alhamdulillah. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia menggunakan awalan ber. Ini informasi untuk minggu depan. Kita akan membahas tentang awalan Sebelum pembelajaran kita tutup kembali, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.